Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Marianus Briana Mulyadi. Saya mahasiswa program studi sosiologi semester 7 kelas A. Kali ini dalam mata kuliah kajian seminar masalah sosial dalam buku ketiga kali ini tentang kematian bayi, sebuah kelanjutan masalah sosial yang dikarang oleh Newman. Ketika memulai menulis buku kematian bayi ini, Newman mengidentifikasi penyebab epidemiologis langsung dari kematian bayi yang berfokus pada kondisi sosial yang menyebabkannya produksi penyakit. Pendekatan Newman melibatkan ilmu sosial dalam beberapa cara. Dia tidak percaya dalam mencari penyebab tunggal kematian bayi yang tinggi, dan sebagai seorang ahli epidemiologi sosial, dia tertarik untuk menggambarkan secara nasional dan sadar bahwa kematian bayi sangat bervariasi di luar. Dengan menjauh dari pendekatan mekanistik untuk pengobatan kesehatan masyarakat, Newman memperkenalkan kembali orang dan masyarakat ke dalam persamaan, tapi ini baik terhadap kesehatan masyarakat yang memanusiakan dan membedakan orang-orang dalam masyarakat tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kelangsungan bayi, terutama pentingnya untuk menghargai tingkat penurunan kematian bayi sejak tahun 1906 dan serangkaian faktor yang mungkin bertanggung jawab. Trinitas Newman dari ibu, anak, dan lingkungan pasti membantu untuk memulai dan mengatur, tetapi tidak akan cukup untuk menyelesaikan buku tersebut. Perlu diingatkan bahwa untuk kita sendiri tentang peningkatan luar biasa dalam nasib bayi yang baru lahir sekitar pada tahun 1901 dan seterusnya era Victoria. Rata-rata bayi yang hidup di Inggris dan Wales memiliki nilai 85% kesempatan untuk bertahan hidup sampai akhir tahun pertamanya. Pada tahun 2001, setara peluangnya sekitar 99,5%. Ini dapat diungkapkan dengan cara lain, yaitu risiko yang dihadapi bayi Victoria 30 kali lebih buruk daripada yang dialami oleh bayi saat ini. Tentu saja peningkatan melambat selama paruh kedua abad ke-20. Selama paruh pertama abad itu berlangsung dengan cepat dan tampak tidak mempengaruhi baik oleh Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Dan juga harus catat bahwa ibu dan anak dalam kematian janin atau lahir mati tidak mulai menurun secara sekuler sampai akhir 1930-an, yaitu hampir 4 tahun setelah kematian bayi mulai menurun, dan juga penurunan kematian bayi tertinggal sekitar 40 tahun di belakang penurunan dini kematian anak-anak dan kematian di antara anak-anak pada umumnya. Dengan Newman, kita perlu bertanya mengapa kelangsungan hidup bayi tetap rendah dan relatif tidak berubah meski variabel geografis dan sosial di era Victoria sudah tinggi, dan lalu bagaimana itu bisa berubah begitu drastis di abad ke-20. Meski Newman relatif memperhatikan faktor lingkungan, tampaknya sangat mungkin bahwa lingkungan sanitasi yang buruk, terutama perkotaan, adalah faktor yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan kematian bayi yang tinggi melalui pasca neonatal komponen selama abad ke-19. Sejauh menyangkut bayi, manfaat revolusi sanitasi datang agak terlambat, tetapi begitu diterapkan, mereka memiliki dampak yang mendalam dan berkelanjutan. Newman mungkin benar untuk mengarahkan perhatiannya terhadap rekan sezaman Edwardian dari obsesi generasi sebelumnya dengan saluran air limbah dan pasokan air. Sebagian karena pendekatan sosial dan bukan biologis medis Newman, di sana ada beberapa area di mana dia berfokus pada perubahan potensial untuk meningkatkan kualitas bayi, kesejahteraan bayi. Banyak hal yang telah diperbaiki dapat menyebabkan perubahan dirinya. Yang terbesar adalah peningkatan perawatan medis dan penurunan kemiskinan. Apalagi
Sejak diperkenalkan Nasional Dinas Kesehatan, banyak intervensi medis ditunjukkan pada ibu dan bayi kesejahteraan, termasuk imunisasi dan antibiotik untuk pengendalian penyakit menular, serta resep obat dan perawatan gigi yang diberikan gratis kepada anak-anak, wanita hamil, dan ibu baru. Perawatan ibu yang lebih baik juga datang dalam bentuk perawatan kebidanan, screening, dan pemantauan anti dan pasca persalinan. Penurunan kemiskinan absolut selama akhir abad ke-20 datang dikombinasikan dengan teknologi perubahan dengan membuat fasilitas cuci dan pemanasan dapat diakses dan terjangkau. Ditingkatkan pola makanan ibu dan bayi dengan akses makanan yang lebih aman dan berkualitas lebih baik, yang menyebabkan peningkatan resistensi penyakit dan penurunan perjalanan penyakit. Bantuan keuangan yang ditargetkan untuk keluarga dengan anak seperti tunjangan keluarga yang diperkenalkan pada tahun 1945 memiliki bantuan terhadap pengurangan kemiskinan. Namun secara antiseptis sulit untuk melihat secara pasti bentuk baru apa perawatan medis yang efektif tersedia sebelum tahun 1940. Seperti di dalam bab 10 telah memuat tentang betapa sulitnya mengevaluasi dalam kunjungan kesehatan pada bayi untuk berpeluang bertahan hidup. Meskipun sulit untuk percaya bahwa program semacam itu adalah sangat berpengaruh serta memiliki efek yang positif, ini mungkin bukan kebetulan bahwa kemungkinan hidup dokter umum hanya menjadi lebih unggul dari masyarakat umum sekitar tahun 1900-an. Selama abad ke-19, pengetahuan medis para dokter ada yang tidak cukup untuk menjamin mereka bertahan hidup yang lebih tinggi daripada pria dewasa yang lainnya. Namun, di abad ke-20, manfaat menjadi kumulatif. Bayi dilahirkan dengan lebih terampil. Mereka diberikan makanan yang lebih, tempat tinggal yang lebih baik, dan perawatan yang baik, serta kemajuan mereka dipantau secara lebih efektif. Dan terlebih lagi, di sana secara rata-rata jauh lebih sedikit ibu-ibu yang mengasuh, serta semua faktor ini digabungkan untuk meningkatkan peluang bertahannya hidup. Namun, dengan kemunduran sekular menjadi fenomena multifaktor, tugas para peneliti berusaha untuk mengungkapkan berbagai penyebab jauh langsung dari seperti yang terlihat dalam beragam kontribusi ke volume ini. Setidaknya, fokus Newman pada ibu dan anak tampaknya begitu besar agar menjadi kebenaran yang mutlak. Dengan melihat bahwa ada perubahan level bayi kematian selama abad ke-20 terjadi, ini hampir semua terjadi di kelompok sosial. Level di Inggris sekarang termasuk di antara yang terendah di dunia. Tantangan ini diukur dengan ketidaksetaraan lintas waktu yaitu penurunan angka kematian bayi secara masif antara abad ke-19 dan 21. Sulit untuk membantah bahwa perbedaan angka kematian bayi 200 dan 100 per 1000 dapat ditemukan di masyarakat dengan setengah dari ketidaksetaraan dibandingkan antara tingkat 4 dan 1 per 1000 juga. Yang mutlak, jumlah bayi yang mengalami peningkatan kematian terburuk telah menurun. Sebagian karena penurunan angka kelahiran yang signifikan dalam 1 abad terakhir. Secara statistik, sebagai kematian tingkat cenderung ke nol dan ketidaksetaraan bisa cenderung ke arah yang terbatas. Ini berkaitan dengan komponen usia kematian bayi, khususnya neonatal dan post-neonatal, tetapi juga mempertimbangkan kematian janin dan berat lahir rata-rata. Data tentang
kerjaan telah diberi kode dan digabungkan ke 6 kelas sosial standar yang digunakan di Inggris. Kolom terakhir memberi presentasi total kelahiran hidup di masing-masing kelas sosial. Baris bawah menunjukkan rata-rata umum untuk berat badan lahir dan berbagai angka kematian semua per 1000. Ini untuk populasi terkode, sampel tidak lebih dari 100% dari total. Maka perbedaan angka kematian bayi tempat bekerja untuk orang tuanya telah diberi kode dan yang dimiliki oleh ibunya. Angka kematian semuanya sangat rendah menurut sejarah dan internasional terkini standar, namun mereka tidak dapat diabaikan. Namun perbedaannya cukup besar. Mengapa kematian bayi harus 66 hingga 71% lebih tinggi di kelas sosial yang 5? Hal ini menegaskan bahwa ketimpangan dan kesempatan hidup untuk bertahan juga menggunakan kelas sosial yang merupakan bagian dari anomali. Dalam hal risiko kesehatan dan kelangsungan hidup, hal itu telah menjadi perhatian dilihat dari sebagai kelas tertinggal. Ini terdiri dari sekelompok orang yang relatif kecil, terutama kurang beruntung sebagai orang dewasa, dan anak-anaknya juga menderita akibatnya. Terlepas dari ketimpangan, perbedaan antara kematian di daerah terbaik dan terburuk atau kelompok terkaya dan termiskin mungkin menjadi sorot yang berpotensi dapat dihindari. Kematian bayi masih terjarang karena ketimpangan sosial 100 tahun setelah Newman identifikasi kematian bayi sebagai masalah sosial. Varisan Newman dalam kaitannya dengan cara-cara di mana kebijakan kontemporer berkaitan dengannya, agenda pencegahan, dan bagaimana perdebatan kontemporer tentang masalah sosial, masalah kematian bayi lebih luas lagi, ketimpangan sosial dan morbiditas bayi, perbedaan fokus mereka. Hal ini mempertimbangkan apakah seharusnya menyalahkan ibu atau orang tua berdasarkan membuat agar mereka bertanggung jawab, dan mengapa itu masih dipandang sebagai langkah pertama untuk mereka. Lebih jauh lagi, mempertanyakan mengapa pengetahuan begitu parsial dan begitu dibagi dengan kelas sosial. Jika Newman menulis bukunya hari ini, bagaimana penekanan terhadap masalah sosial kematian berbeda? Pastinya pendengar akan melakukannya dengan memperhatikan antara wanita hamil dan ibu menyusui dengan paparan bahayanya lingkungan sekitar. Kondisi di tempat kerja memiliki pengaruh yang signifikan, serta tingkatan dan peraturan pemerintah untuk melindungi kesehatan wanita yang lahir ekstensif. Wanita tidaklah lagi tergantung pada belas kasihan dari majikan mereka. Paparan timbal dan merkuri selama kehamilan berbahaya, seperti Newman dengan menunjukkan penilaian risiko di tempat kerja sekarang mencakup bahaya lain dan perubahan pada pekerjaan wanita untuk mencegah paparan mereka. Newman mungkin kurang senang dengan kebijakan konsumsi alkohol saat ini karena lebih toleran daripada sikap resmi pada zamannya. Para ibu diperingatkan tentang bahaya alkohol dan merokok selama kehamilan. Di Inggris saat ini wanita disarankan untuk berhenti merokok sama sekali oleh Departemen Kesehatan. Newman ingin para ibu dididik melalui penunjukan kesehatan wanita dan pengajaran kebersihan rumah tangga untuk anak perempuan, serta diadopsi secara nasional agar keterampilan pernikahan dan pengasuhan serta kebersihan pribadi menjadi bagian kurikulum nasional sekolah untuk anak laki-laki dan perempuan. Meski sains dalam sekolah ditunjukkan terutama untuk anak perempuan sampai tahun 1900. Newman mendorong orang lokal untuk meningkatkan skema kunjungan kesehatan. Padahal ini masih dijalankan di tingkat lokal mereka yang didanai secara terpusat. Newman mungkin akan senang dengan intervention dari model penyediaan medis yang menghambat pekerjaan menjelang akhir karirnya. Jika diganti dengan pengembalian kebutuhan informasi dan peningkatan kesehatan masyarakat, masalahnya tetap seberapa baik informasi ini ditargetkan pada dan terima oleh kelompok sosial
yang berbeda sejak adanya instrumen pendidikan dan instruksi, terutama kelas sosial yang lebih rendah, serta para ibu yang menjadi masalah pelik. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.